Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya bagi para pencinta ilmu sejarah, kehidupan masa lalu para leluhur, atau sejarah para eyang buyutnya, atau dari silsilah para keturunannya yang masih hidup ataupun yang sudah almarhum. Kali ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang akan kembali meluruskan tentang nilai-nilai budi dari kebenarannya masa lalu, kehidupannya eyang buyut kita yang kita kenal sebagai raja di Pajajaran, yaitu Prabu Kian Santang dan ayahandanya Prabu Siliwangi. Namun sebelum kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang lebih jauh menjelaskan tentang kebenarannya dari apa yang telah diceritakan atau dilegendakan oleh banyak orang yang selalu simpang siur dan berbeda-beda versinya akan hal kebenarannya. Kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, wabil khusus kepada anak keturunannya dan masyarakat Garut tercinta, umumnya masyarakat luas Pulau Jawa. Apabila apa yang kami ceritakan ini atau kami sampaikan ini ada kesalahan atau kurangnya pemahaman kami tentang sejarah, kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang sekali lagi mohon maaf dan dimaafkan. Alkisah kami buka. Jika selama ini banyak yang mengatakan dan banyak diceritakan kalau muksanya Prabu Siliwangi di Guha Sancang atau di hutan Sancang karena dikejar-kejar oleh putranya Prabu Kian Santang karena takut akan Islamkan setelah Prabu Kian Santang pulang dari tanah Mekah. Maaf, menurut kami itu adalah cerita yang belum pas. Cobalah kita telaah lebih jauh lagi, jauh sebelum Prabu Kian Santang dilahirkan dan dari ketiga anak-anaknya Prabu Siliwangi dilahirkan. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan istrinya Nyimas Subanglarang, murid atau santriwati dari ulama besar Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro saat itu sebagai walinya. Bahkan Syekh Kuro lah yang menjadi penghulu pernikahannya Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subanglarang. Bahkan sebelum akad nikahnya dimulai, Nyimas Subanglarang pun mengajukan dua syarat kepada Prabu Siliwangi. Jika kamu ingin menjadikan aku sebagai istrimu, maka menikahlah dengan cara Islam agamaku. Dan jika pernikahan kita dikaruniai anak, maka anak-anak dari keturunan kita harus beragama Islam. Mendengar dua syarat yang diminta dan diajukan oleh Nyimas Subanglarang,
kepada Prabu Siliwangi. Beliau pun menyanggupinya, dan sebelum akad nikahnya dilangsungkan, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin terus-menerus mengajarkan Prabu Siliwangi membacakan 2 kalimat syahadat. Setelah dirasa cukup, barulah akad nikahnya dijalankan, yang disaksikan oleh sahabatnya Raden Maung Baduga. Memang secara johiriyahnya Prabu Siliwangi dalam pandangan masyarakat kerajaan Pajajaran waktu itu tidak disebut Islam, karena demi menjaga nama baik dari keturunannya serta kerajaan yang dipimpinnya, keislamannya dirahasiakan. Hanya Allah dan dirinya serta istrinya dan Syekh Kuro dan sahabatnya Maung Baduga yang tahu akan keislaman agamanya Prabu Siliwangi. Dan cerita tentang Prabu Kian Santang mengejar-ngejar ayahandanya sampai ke Guha Sancang itu pun tidak pas. Muksanya kerajaan Pajajaran bersama Prabu Siliwangi itu sudah menjadi bagian ketentuan dari Allah. Bisa dibilang suatu suratan takdir dari Yang Maha Kuasa, dan bukan karena dikejar-kejar dan takut akan diislamkan oleh putranya Prabu Kian Santang. Pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah membuka kejelekan atau keburukan pada orang yang sudah almarhum. Apalagi dari sejarah masa kehidupan beliau, kita tidak pernah tahu akan kebaikan dan keburukannya. Apalagi beliau termasuk orang-orang soleh, orang yang pernah berjasa di tanah airnya dan berjasa pada agamanya. Dan konten kami ini tidak ada maksud merendahkan pendapat seseorang, apalagi menjatuhkan nama baik orang. Kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang hanya sekedar sedikit meluruskan tentang kebenaran yang ada di dalam sejarah Pajajaran di masa lalu. Tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang mohon maaf. Singkat cerita, kita kembali pada Prabu Kian Santang yang diceritakan bertemu dan dipertemukan oleh Allah dengan gurunya Syekh Sayyidina Ali di Mekah. Pada dasarnya, orang yang telah mati atau meninggal sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan urusan yang ada di alam dunia, kecuali semasa hidup orang itu adalah orang yang berilmu, berakhlak baik, beretika, dan berbudi luhur, alim dan soleh. Itu pun bukan beliau, akan tetapi yang hidup adalah karomah ilmunya yang menyerupai figur semasa hidup orangnya. Jadi guru Prabu Kian Santang bukan secara langsung Syekh Sayyidina Ali, melainkan karomah ilmunya Syekh Sayyidina Ali yang menemui Prabu Kian Santang. Itu pun atas izin dan ridho dari Allah, dengan perwujudannya yang sama seperti Sayyidina Ali. Singkat cerita, di Mekah Prabu Kian Santang diajarkan tentang akhlak etika serta budi yang sudah tentu diajarkan pula
ilmu agama Islam oleh karomah ilmu Syekh Sayyidina Ali yang Allah jadikan sebagai gurunya. Di Mekah, Prabu Kian Santang disempurnakan keislamannya dan keilmuannya sesuai dengan syariat Islam dan bukan diislamkan, karena sejatinya Prabu Kian Santang sudah Islam sejak lahir. Karena sudah Islamnya kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun menjadi Islam. Setelah merasa cukup di dalam mempelajari ilmu agama Islam, serta sudah bagus di dalam berakhlak, beretika, dan berbudi luhur, singkat cerita, pulanglah Prabu Kian Santang untuk menyebarkan ilmu agamanya Allah di tanah Pulau Jawa. Setelah sedikit demi sedikit siar ilmu agamanya itu diterima oleh masyarakat yang pada waktu itu memang masih banyak yang menganut agama Hindu, Buddha, dan siar ilmu agamanya itu pun didukung oleh ibundanya serta oleh kedua saudara-saudaranya, Raden Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang. Dan dalam hal itu Prabu Siliwangi tidak melarangnya, asalkan di dalam syiar jangan sampai adanya paksaan atau memaksa niat keyakinan hati seseorang. Karena pada dasarnya Islam itu lembut, berbudi, dan tidak kasar, dan tidak arogan. Singkat cerita, kita kembali pada niat tujuannya Prabu Kian Santang menemui ayahandanya Prabu Siliwangi. Dan pertemuannya itu pun berlangsung dengan hikmat, penuh dengan keharmonisan kekeluargaan, ikatan yang kuat antara ayah dan anak, dan tidak ada kekerasan ataupun kegaduhan. Di tengah perbincangan, Prabu Kian Santang menanyakan dua hal kepada ayahandanya. Dua hal yang dipertanyakan itu adalah tentang keberadaannya serta wujudnya doa dari Aji Jamut Layang Kalimusabda. Dan pertanyaan yang kedua itu adalah tentang wujud dan keberadaannya doa dari Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Mengapa Prabu Kian Santang menanyakan hal itu kepada ayahandanya? Karena sejatinya segala sesuatunya ada di tangan kedua orang tua. Kedudukan, kemuliaan, nama baik, pangkat, semuanya berpusat ada di kedua orang tua. Karena ridho Allah adalah ridho dari kedua orang tua. Singkat cerita, mendengar pertanyaan dari putranya itu, Prabu Siliwangi cuma berdiam sambil memandangi putranya dan seraya berkata kepada putranya, "Kian Santang, apa yang kamu tanyakan itu ada di ibumu. Pintalah dua pertanyaan itu di ibumu." Dan sebelum pergi, Prabu Siliwangi berkata pada putranya, "Bukankah agamamu Islam? Dan jadikan agamamu itu agama Islam yang sejati, berbudi luhur, yang akan tahu akan hal arti kata balas budi." Setelah mengucapkan itu kepada putranya, Prabu Siliwangi pergi meninggalkan putranya, Prabu Kian Santang. Dan Kian Santang pun terus mengikuti ayahandanya sampai ke dalam hutan dan berhenti di guha. Mengapa
Kian Santang mengikuti ayahandanya? Karena dari jawaban ayahandanya belum sepenuhnya dapat dimengerti dan dia pahami. Dan di guha, Prabu Siliwangi menyuruh Kian Santang kembali menemui ibunya. Singkat cerita, Kian Santang pun pergi meninggalkan ayahandanya dan menemui ibundanya. Dan Kian Santang menanyakan dua hal pertanyaannya dan dua hal dari jawaban ayahandanya kepada ibundanya. Mendengar pertanyaan dari putranya, maka dijawablah oleh ibundanya, apa arti Aji Jamut Layang Kalimu Sabda serta keberadaannya Aji Jamut Layang Kalimu Sabda itu. Dan dijawab pula, apa arti Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma itu serta keberadaannya Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Ananda putraku Kian Santang, makna arti dari Aji Jamut Layang Kalimu Sabda itu adalah doa. Dan doa itu ada di ibu mertua, serta keberadaannya ada di saudara tertuamu. Sedangkan ajian Kembang Cangkok Wijaya Kusuma ada di ibu. Namun ibu bisa memberikannya kepadamu di setiap 1 tahun sekali di Hari Raya Idul Fitri. Singkat cerita, setelah memberikan jawaban kepada Kian Santang, kembali ibundanya menyuruh Kian Santang menemui ayahandanya di Guha Sancang. Dan singkat cerita, bertemulah Kian Santang kembali dengan ayahandanya di Guha Sancang. Dan Kian Santang pun menceritakan jawaban yang dia dapat dari ibundanya. Dan Prabu Siliwangi tersenyum dan kembali berkata kepada Kian Santang, karena dirimu sudah tahu dari jawaban pertanyaanmu, maka bagi ayahanda sudah cukup waktu untuk mulih jati, mulang ke asal, meninggalkan segala urusan yang ada di alam dunia nyata. Maka dengan izin Allah, lenyaplah Prabu Siliwangi bersama-sama kerajaannya dan dengan sebagian rakyat-rakyatnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, masuknya Prabu Siliwangi sampai ke hutan Sancang dan berhenti di Guha Sancang itu bukan karena dikejar-kejar oleh putranya Prabu Kian Santang, dan bukan juga kabur takut Islamkan oleh putranya Prabu Kian Santang. Pemahaman itu hanya kurang pas, karena sejatinya sebelum putra-putrinya dilahirkan, Prabu Siliwangi sudah Islam dan diislamkan oleh Syekh Kuro pada saat waktu akad nikah dengan istrinya Nyimas Subang Larang. Dan muksanya kerajaan Pajajaran bersama rajanya Prabu Siliwangi itu adalah suatu takdir sejarah kehidupan di alam dunia yang telah Allah gariskan, memiliki 5 lakon atau sejarah dan 1 cerita di alam dunia. 5 lakon atau 5 sejarah itu diambil dari 1. Lakon atau sejarahnya para nabi. 2. Lakon atau sejarahnya perwayangan. 3. Lakon atau sejarahnya kerajaan. 4. Lakon atau sejarahnya para wali. 5. Lakon atau sejarahnya kepresidenan. 5 lakon atau sejarah itu diambil dalam bahasa kias adanya rukun Islam. Sedangkan yang 1 lagi itu adalah lakon
atau cerita akhir zaman yang dalam bahasa kias adalah rukun iman. Jadi muksanya Prabu Siliwangi dan kerajaannya itu adalah bagian sejarah di dalam kehidupan. Jadi janganlah kita mudah menyalahkan dan mengkafirkan seseorang kalau segala sesuatunya belum dapat kita ketahui kebenarannya. Karena yang pantas mengatakan dan menilai orang itu benar, salah, muslim, kafir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah raba dada kita, apakah masih ada dosa atau tidak di dalam diri kita. Itulah sekilas tentang sejarah muksanya Prabu Siliwangi dan sejarah putranya Prabu Kian Santang yang memiliki nama Syekh Sunan Rahmat Suci atau Syekh Ahmad Suci, yang memiliki gelar Eyang Raden Kiai Tumenggung Pangeran Suryagati, Eyang Larang Tapa Panglima Kumbang, yang keberadaan makam keramatnya ada di Gunung Suci Godok Garut. Sedangkan makom atau petilasannya beliau itu banyak sekali. Salah satu di antaranya di Gunung Sangyang Sirah Ujung Kulon Banten, di Gunung Winarum Karanghau Labuan Ratu Sukabumi, dan lain-lain lagi. Demikianlah sejarah singkat tentang Prabu Siliwangi dan putranya Prabu Kian Santang. Akhirul kalam, khudh ma sofa da' makadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menuju ke Desa Sancang atau Pantai Sancang berliku-liku, berkelok-kelok, karena memang menuju ke arah sana kita melalui jalur perbukitan. Nah, di kiri kanan kita ini adalah bukit-bukit ya yang ada di daerah Pamengpek menuju arah Meramur. Kalau nanti katanya kalau kita sudah sampai di Meramur, lain lagi keadaannya karena di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon karet. Nah, kita belum sampai ke daerah Meramurnya, baru sampai di Pamengpek. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki Sancang, dan ini daerah Maramur ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke Sancang. Sebenarnya di jalan ada macet, ada apa ini? Mobil Jalan dibuat perbaikan. perbaikannya, Tambelan, penambelan. Aspal. Aspal. Seperti inilah keadaannya ya, pohon karet melulis samping kiri dan kanan jalan. Jalan menuju ke Sancang, kita perhatikan tidak ada rumah penduduk ya. Jadi di sisi jalan, sepanjang jalan ini ditumbuhi pohon-pohon karet. Di sini banyak perkebunan karet luas.
Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kami sudah berada di Desa Sancang, Kecamatan Cipularang. Dan ini adalah pintu gerbang masuk ke Desa Sancang, mempunyai simbol 2 harimau dan 2 kucing berlambangkan kalimat Allah dan Muhammad. Sepertinya keadaan Desa Sancang. Rakit dibantu berokan we. Bawa we. Komentar deh. Ang lipi-api. Siapa kan kayak ke orang lah. Tolong promosi itu mau apa? Hilang. Hah? Entah hilang. Oh, anak kurang jamin. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di pos pertama, pos kedua untuk menuju ke Sancang. Dan inilah para tukang ojek yang mengangkut tim untuk memasuki lokasi hutan. Mana nggak ada? Cuma 3. Kalau kita jibat di sini. Ada sudah. Di atas jemaat saya juga kalau ketinggalan jemaat Pak. Tabu 10 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan pula dan irodatnya Allah serta izin dan irodatnya Allah, alhamdulillah akhirnya kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang saat ini sudah berada di hutan Sancang dan memasuki hutan Sancang. Dan saat ini kami akan menuju air terjun Kejayaan. Air terjun Kejayaan. Dan untuk menuju ke air terjun Kejayaan, akses jalannya seperti ini, menuruni beberapa anak tangga. Dan alhamdulillah kami ditemani oleh Bapak Tono, atau beliau dikenal dengan sebutan Abah Kanji. Udah jangan marah, udah jangan gitu sih, ngomong aja. Inilah suasana di hutan Sancang. Dan tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang sedang menuruni anak tangga yang akan menuju ke Curug Kejayaan yang ada di hutan Sancang. Ya Habib Salawatullah. Salawatullah. Inilah eretan
penyeberangan menuju air terjun Cikejayaan. Nah, kita akan siap-siap menaiki air terjun tersebut karena untuk menuju ke sana harus melalui atau menyeberangi airetan ini, Saya ke sini. sungai ini. Ketemu lagi. Saya minta kunci tadi, Pak. Minta kunci. Itu. Katanya di belakang. Kunci yang mana gitu? Iya. Jadi Pak Dono. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Minjem kunci apa ini? RT. Itu kan RT kan? Iya, Andi. Udah ada. Apa di bawah, maaf. Katanya udah dibawa gitu. Kalau ke dulu kalau mau Pak Jaja. Awas mobil. Lu kang bisa ya? Terendang ya. bukan orang sini nanti di saya di Itu halo. Oh, Pucuk. Bukan sama saja. kata tukang becaknya ya saya kan gitu. Itunya nampaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kami sudah sampai di air Cikejayaan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, inilah air terjun Cikejayaan Hutan Sancang. Seperti inilah keadaannya. Kalau kita perhatikan, air terjun ini mengalir dari atas ke bawah, tapi melalui akar pohon yang besar ini. Akar serabut, tapi besar akarnya. Dari atas tebing turun mengikuti akar. Dengan jatuh ke bawah, terlihat kayak seperti ada penampungannya di bawah.
Ya udah budaya saya malah. Tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang saat ini sedang kembali memasuki hutan untuk menuju Goa Sancang. Setelah tadi sudah mandi di air terjun ke Kijayaan. Saat ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang sedang bergerak menuju Goa Sancang dan melalui masuknya hutan. Inilah hutan Sancang. Saat ini pukul jam 5 sore. Tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang masih berada di posisi hutan, di hutan Sancang.
kulon ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sangat eksotis sekali pemandangan di hutan Sancang ini, pemirsa. Alhamdulillah kami sudah sampai di pantai Sancang. Nah, seperti inilah keadaan panorama alamnya. Begitu indah. Subhanallah. Pak Kancil terkenal yang Ya. Bersama kami Abah Kancil, Abah Kancil. Iya, Abah Kancil yang suka ada di YouTube. Abah Kancil. Nabi Allah, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam. Batu kapal Karang Gajah. Oh, itu batunya kayak batu kapal itu, Pak. Gajah ya. Ya seperti gajah. Pemirsa, saat ini kami sudah sampai di Muara Cikesik, kata Abah Kancil, dan di sebelah sana adalah Karang Gajah katanya. Nah, kalau kita perhatikan, dia bentuknya seperti meja, tapi Karang Gajahnya di belakang sananya belum terlihat. Nah, itu Karang Gajah kata Abah Kancil, Abah Anom. Subhanallah, indah pemirsa, luar biasa. Inilah pantai laut selatan Pulau Jawa. Ya, ini adalah Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Disebut juga Laut Kidul. Sekarang kita akan menuju Gua Keramat Sancang. Kita akan mengikuti Abah Kancil. Pak, itu rumput laut, Pak. Itu apa itu? Rumput. Harus, Pak. Itu kayak rumput di dalam aja, Pak ya.
bagus banget kata Pauji, indah. Woi. Alam banget ya, Pak. Hanya yang dibodoh-bodoh. Ini saya kenapa nggak di ini kok? Pohon apa dulu yang di ujung kulon ya? Sama ya? Ada buahnya enak, enak. Pandan. Leluhurnya nggak ada nanti. Guys, kita lagi menuju ke pantai barat ke mana, Bang? Oh, ke Cibako. Pohon Keboa. Taman Keboa. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari menjelang maghrib kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang Tangerang Banten sudah berada di Taman Keboa Hutan Sancang. Seperti inilah pohon keboa yang sering disebut-sebut ya, pohonnya seperti ini. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju Gua Sancang.
Assalamualaikum, Sampurasun. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Taman Keboa. Dan ini adalah musola yang ada di Taman Keboa. Jadi kami beristirahat dulu pemirsa, karena jaraknya masih jauh untuk menuju Gua Sancang, Gua Keramat Sancang. Masih jauh, kami istirahat sejenak dulu di sini sambil menunggu waktu maghrib untuk sholat maghrib di sini. Pemirsa, setelah kami tadi sejenak beristirahat di musola Taman Keboa, dan di belakang Taman Keboa kami menemukan ada sebuah bangunan, catnya sama seperti musola, warna kuning hijau. Tapi kami nggak tahu ini tapi bangunan apa. Tadi kata Abah kancil, ya. Ini adalah tempat ritualan. Iya. Bah, ritualan apa, Bah? Ritualan itu kalau orang sini tawasul. Oh, tempat tawasulan gitu. Tawasulan. Ya, gitu. duduk tapakur gitu ya. Iya, tapakur. Heeh. Tapi dikunci. Bermeditasi gitu ya. Iya, iya. Tapi dikunci sekarang tempatnya, Mbah. Kunci ada yang punya tuh. Ini yang punya. Namanya Pak Undang. Padarinya. Jadi padarinya itu kebiasaan katanya. Katanya dia yang megang ini wilayah ini kuncinya tempat padaringan. Padaringan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala ummati Muhammad wa ala ummati Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Kemarin ya, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Imam Syafi'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Imam Syafi'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Al-Fatihah. Iya, dan pemirsa, bila Anda ingin berziarah ke Sancang, jangan lupa untuk berkunjung ke Taman Keboa, dan jangan lupa untuk mandi di aliran sungai Keboa ini. Insya Allah sahabat manfaat barokahnya akan kita dapatkan. Amin. Di samping segarnya alam ini, ya mudah-mudahan ya. Dan gitu Bil. Ya. Ya, enak. Segar.
ziarah. Santang atau Syekh Sunan Ahmad Suci, Syekh Ahmad Suci. Satu malam kami berada di sana dan setelah itu pada hari Kamisnya kami melanjutkan perjalanan menuju Sanjang. Dan di Sanjang kami beberapa tempat yang kami ziarahi, diantaranya adalah Curug atau air terjun Kejayaan, kemudian Taman Keboa, dan Guha Sanjang. Alhamdulillah semua yang ada di Sanjang ini, walaupun tidak semua, sebagian sudah bisa kami ziarahi. Dan insya Allah nanti setelah pada Jumat atau pada pukul 1, tim pencari sejarah Jamaah Tapak Sanjang Tangerang Banten akan kembali pulang ke Tangerang. Mohon doanya agar perjalanan kami pulang ke Tangerang senantiasa ada dalam keselamatan dan keberkahan. Amin. Semoga apa yang menjadi niat tujuan kami senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kami sudah berkemas-kemas dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang ke Tangerang setelah kami melakukan sholat zuhur dan asar qashar jamaah takdim. Mari kita ke tempat penitipan mobil. Ayo. Ayo dong, bisa aja. Ngomong apa kayak diomong ya? Ayo gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini setelah kami bermalam di Taman Kabawa ya, dan melakukan tawasulan di musolanya, alhamdulillah saat ini di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah, kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang Tangerang Banten akan melakukan ziarah atau kunjungan ke Guha Sanjang. Nah, saat ini kami didampingi oleh Bapak Tono atau Abah Kancil yang memandu perjalanan kami menelusuri hutan Sanjang dan menuju arah Guha Sanjang ini dipandu oleh Bapak Tono. Nah, baiklah pemirsa, kami akan menuju ke Guha Sanjang. Mohon doanya semoga perjalanan kami mendapatkan keberkahan, selamat ya, pergi dan pulang, serta Allah ridhoi dan Allah kabulkan apa yang menjadi niat hajat kami semua. Amin. Inilah dalamnya hutan Sanjang yang dipenuhi dengan pohon-pohon pakis. Kalau udah bawa ini mah, besar betul tuh.
Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami sudah sampai di gua. Mari kita menuju ke gua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasul. Oke, itu permohonan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kami sampai di gua saat ini. Kami akan melakukan ziarah dan akan masuk ke dalam guanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Ya, ini menuju Air Kejayaan sampai ke Taman Kaboa. Tadi malam di Masjid Taman Kaboa. Sekarang pagi ini tahu gimana caranya, tapi saya udah silaturahim sampai di sini tutup. Ya, saya udah ditujunya hari ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sungguh luar biasa. Hutan Sancang penuh dengan hewan-hewannya yang unik. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang Tangerang, Banten sedang berada di lokasi Taman Keboa Hutan Sancang. Dan yang ada di belakang saya ini adalah pohon keboa atau taman keboa. Ya. Pesona hutan Sancang yang ada di Sancang ini adalah termasuk destinasi nasional Taman Keboa. Pohon keboa adalah termasuk salah satu jenis pohon yang dilindungi. Maka oleh karenanya sangat dilarang sekali bagi para wisatawan atau penziarah untuk mengambil bagian batang dari pohon keboa ini. Bila mana ketahuan oleh petugas maka akan dikenakan sanksi dan hukuman. Seperti inilah pesona keadaan dan keindahan Taman Keboa. Taman Keboa ini adalah termasuk salah satu wisata yang ada di Hutan Sancang, dan pohon keboa ini tidak ada di daerah lain, cuma adanya di Sancang, Garut aja. Alhamdulillah saat ini kami berada di juru kunci Hutan Sancang, dan kami berada di pendopo rumah Bapak Jajang. Beliau adalah selaku juru kunci Hutan Sancang. Beliau lah orangnya. Jadi nanti kalau mau ke Sancang jangan lupa mampir di rumah Bapak Jajang untuk minta petunjuk beliau gitu, atau Pak Rahman ya. Pak Jajang Pak Rahman gitu ya. Kalau Jajang kan juru kunci banyak gitu ya. Karena beliau ini adalah juru kunci dari turunan asli, jadi masa sejarah tahu tentang Sancang, Pak Jajang lah nanti kalau bertanya. Udah Pak ya, kurang lebihnya saya minta maaf, minta doanya. terima kasih, minta doanya Pak ya. Oh yang di Tugu Maung katanya. Itu ngambilnya. Dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kami melakukan ziarah
di hutan Sancang, yaitu di beberapa titik tempat yang kami ziarahi, diantaranya Cikejayaan, Gua Sancang, dan Taman Kebua. Dan inilah saudara-saudara kami, ya beliau adalah yang mengantarkan kami melalui ojeknya untuk sampai ke tempat tujuan. Ya kita doakan abang-abang kita ini biar pada berkah semuanya hidupnya, sehat semua. Karena jasa beliau lah yang membantu para penjara untuk sampai ke sana. Ya bang, makasih semuanya, kita doanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kami sudah mulai bergerak dari desa Sancang untuk balik ke Tangerang, ya. Insya Allah kami nanti akan mengambil rute yang terdekat dengan Tangerang karena Cianjur. ya jarak yang kami tempuh kemarin itu jauh, katanya ada jalan pintasnya, jalan Cianjur katanya lebih dekat. Mohon doanya semuanya agar perjalanan kami senantiasa diberikan keselamatan, kemudahan serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Assalamualaikum Sampurasun Desa Sancang.